Bagaimana jadinya jika orang yang sudah meninggal dapat bangun kembali? Bisa saja karena mati suri. Tapi tidak dengan cerita kali ini. Yang bangun kembali adalah pocongnya dan mendiami rumahnya selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita kali ini, aku akan menceritakan kisah seram sebuah rumah kosong yang terletak di tengah-tengah perkebunan teh. Ini bukan rumah biasa, melainkan ada sosok yang mendiami rumah tersebut sampai sekarang. Ya, sosok tersebut adalah pocong. Cerita dengan judul Rumah Pocong Pak Surah akan saya bagi dalam beberapa part karena ceritanya cukup panjang. Langsung saja kita mulai ceritanya. Mode Wingit dimulai. Dewi rindu kini kan harapan pasti. Perjalanan menyusuri ketinggian Bandung Selatan kala itu berbeda dari biasanya. Memasuki jalan menanjak, keelokan kebun teh di sekeliling tebing dangkal disembunyikan oleh kegelapan langit. Bias cahaya bulan sebagai satu-satunya sumber penerangan bahkan tak mampu menembus lebatnya daun-daun pohon rimbun berakar besar nan menjalar. Aku dan tim hendak berkunjung ke rumah seorang budayawan sepuh untuk tujuan riset. Ini kali pertama kami mengunjungi rumah beliau yang letaknya berada di sebuah desa di ketinggian Bandung Selatan. Tentu, tak bisa kusebutkan secara spesifik lokasinya. Namun, kalian yang tinggal di sekitar Bandung pasti tak asing dengan tempat yang terletak di antara hamparan kebun teh dan hutan-hutan yang terbilang masih perawan. Tempat ini juga dikenal memiliki histori sejarah yang berkaitan dengan era kolonial Belanda di tanah Pasundan. Selain karena budaya penghormatan leluhur yang masih dipertahankan, lokasi desa yang berada di tengah-tengah alas yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota menjadikan tempat ini begitu eksotis kala siang. Namun, diselimuti misteri ketika malam menjemput. Sensasinya berbeda kala malam. Tempat ini tetap eksis dengan kehidupan lain yang bahkan bisa dibilang lebih ramai dari kehidupan manusia bernyawa kala matahari bersinar. Tak ada bunyi selain suara serangga yang terdengar nyaring. Senyap pun semakin terasa ketika hawa dingin seketika membekap bersama kabut yang turun menghalangi jarak pandang. Kami berhenti di batas masuk gapura desa. Walaupun sudah dekat dengan tempat yang dituju, namun kami tidak ingin mengambil resiko. Tebalnya kabut cukup membahayakan apabila tetap melanjutkan perjalanan. Terlebih, tak satu pun dari kami mengetahui medan jalan. Mobil terparkir menepi. Aku dan Eza turun untuk membakar sebatang rokok. Sepanjang mata memandang, terlihat hamparan kebun teh menurun. Namun di antara kabut samar-samar tertangkap satu objek yang menarik mata. Sebuah rumah tua yang menjadi satu-satunya bangunan berdiri di tengah-tengah kebun. Aku menduga itu adalah rumah kosong, karena tak ada satupun lampu yang menyala. Namun, dari balik jendela-jendela besarnya, aku seperti melihat satu sosok tengah berdiri menatap ke arah kami. Rasa penasaran tanpa sadar memaksa mata untuk fokus memperhatikan lebih tajam. Kabut seketika bias. Bersama dengan itu, aku melihat sosok besar berbalut kain putih berkuncup yang menatap ke arah kami dari balik jendela. Semakin diperhatikan, rupanya kian jelas. Pocong berkulit hitam legam sedang menyorot tajam pada kami. Mereka sudah bisa menebak apa maksud dari raut wajahku yang seketika berubah. Kami pun segera memacu mobil menuju tempat yang kami tuju. Sosok budayawan sepuh yang dipanggil Aki itu sudah berdiri menanti di teras rumah. Kami bersalaman,
kemudian dipersilakan masuk. Aku merasa gusar. Ingatan mengenai sosok pocong yang baru saja kulihat begitu menggangguku. "Kamu kenapa?" tanya Aki. "Tadi saya melihat pocong, Ki." Semua orang terkejut mendengarnya. Tapi Aki malah tersenyum. "Pasti di rumah pocong ya? Orang-orang di sini udah pada tahu," ucap Aki. "Dulu orangnya ngilmu, pesugihan juga. Terus dia meninggal tapi hidup lagi. Orang-orang taunya dia mati suri. Padahal yang hidup lagi itu pocongnya. Awalnya gak ada yang tahu, termasuk keluarganya yang tinggal serumah." Aki membuka cerita yang entah mengapa membuatku tertarik. Malam itu, kami mendengar kisah rumah pocong hitam yang ternyata telah melegenda di wilayah ini, dan tak hanya dari Aki. Besok harinya, kami mendapat kesaksian dari narasumber yang mana merupakan tukang kebun dan bekas penjaga rumah tersebut. Sebut saja namanya Pak Sarno. Pria tua asli pribumi Parahyangan yang mengisi hari-hari tuanya dengan berkebun. Namun, jauh sebelum itu, dia bekerja mengabdi kepada salah satu keluarga konglomerat desa, pemilik sebagian besar kebun teh di wilayah ini pada masa jayanya. Sebelum akhirnya, satu peristiwa di luar nalar membuat keluarga tersebut merosot bangkrut dan berakhir tragis. Dituding sebagai pelaku pesugihan ilmu hitam, mantan majikan Pak Sarno tak lain merupakan pemilik dari bangunan tua di tengah hamparan kebun teh yang kini dijuluki sebagai rumah pocong. Dulu, saya kerja jadi pengawas kebun sekaligus tengkulak. Sampai pas bangkrut dan keluarganya pindah ke Jakarta, saya satu-satunya orang di desa ini yang masih dipekerjakan untuk jaga sisa kebun dan rumahnya. Buka Pak Sarno. Menurut keterangan Pak Sarno, pemilik rumah tersebut dahulu ialah orang yang amat baik. Bukan hanya pada dirinya dan keluarganya saja, melainkan dia juga dikenal sebagai orang yang dermawan. Hampir sebagian besar kepala keluarga di desa ini dirangkul untuk bekerja di perkebunan dan pabrik pengolahan teh miliknya dengan bayaran di atas rata-rata upah. Kemurahan hati membuat sosoknya begitu disegani di desa. Namun, semua berubah ketika suatu peristiwa membuat bisnisnya terjun bebas. Tak satu pun mengetahui penyebab pastinya. Seolah musibah datang bertubi-tubi secara sengaja menimpa keluarga mereka. Pemecatan massal terjadi, akan tetapi bukan itu yang membuat warga menjadi resah, melainkan peristiwa tragis beruntun dimulai dari hilangnya beberapa pekerja, disusul oleh tewasnya mantan pekerja yang menurut mereka tak wajar. Berdasarkan cerita dari keluarga mantan pekerja yang tewas, rata-rata dari mereka menunjukkan tanda ganjil yang serupa sebelum akhirnya sakit dan meregang nyawa, yaitu keluar rumah tanpa sadar kala tengah malam ke arah kebun teh, dan kerap kali histeris karena mengaku dikejar-kejar pocong. Namanya Pak Sura. Pria tua berambut putih itu tampak gemetar usai menyebut satu nama tersebut. Dia menelan liurnya sendiri seraya menyembunyikan perasaan getir. Pak Sarno seperti memiliki kisah kelam nan dalam yang berkaitan dengan sang pemilik nama. Bola mata senjanya mengawang jauh menemui ingatan beberapa dekade silam, yang menjadi awal mula rumah tua yang tadinya bak oase di tanah gurun, kini menjelma menjadi muasal penebar teror satu desa hingga dijuluki sebagai Rumah Pocong Sura. Banyak warga di sini yang melihat langsung. Pocong itu sering menampakkan dirinya di teras rumah. Wajahnya hitam, kulitnya banyak luka bakar yang masih basah dan dipenuhi belatung. Pak Sarno membuka ceritanya. Kami yang mendengar seketika mual menahan muntah.
Tahun 2014, sebuah mobil off-road keluaran edisi terbaru berwarna hitam berhenti sempurna menepi di halaman rumah tua yang sudah puluhan tahun dibiarkan kosong sejak ditinggalkan oleh pemiliknya. Pak Sarno berjalan pelan menghampiri mobil tersebut untuk menyambut kedatangan satu keluarga, yang mana merupakan sanak keluarga dari Pak Sura, almarhum majikannya. Keluarga adik kandung Pak Sura datang kembali ke rumah tersebut bersama dengan suami dan anak sulung perempuan mereka. Sudah lama, sejak terakhir kali pada tahun 90-an, mereka menginjakan kaki di tempat ini. Itu pun dalam rangka menjual aset-aset tanah milik Pak Sura. Dan kali ini, mereka datang dengan tujuan serupa. Saya heran. Kenapa rumah dan tanah sisa di sekitarnya ini susah banget dijual? Padahal letaknya paling strategis di akses jalan desa. Ucap seorang perempuan berusia sekitar kepala 4, namun masih tampak energik dengan dandanan glamor khas ibu-ibu perkotaan. Bu, baru sampai loh ini kita. Celetuk sinis Mira, anak perempuan berusia sekitar 18 tahun yang tampak takjub dengan pemandangan hamparan kebun teh di sekelilingnya. Pak Sarno, apa kabar? Ini kenalin anak saya, Mira. Dulu waktu kesini, dia masih di perut. Sapa hangat Pak Iwan. Pria berambut klimis itu tampak lebih ramah dari Bu Rita, adik kandung Pak Sura, yang sejatinya lebih mengenal Pak Sarno. Mira, kenalin, ini Pak Sarno yang menjaga sekaligus merawat rumah sama sisa kebun di sini. Jelas Pak Iwan. Gadis periang itu tersenyum, kemudian menyalami tangan Pak Sarno. Mereka menaiki 4 anak tangga kayu menuju ke pintu utama rumah. Pak Sarno merogoh dalam saku celana meraih kunci pintu yang sudah setengah berkarat. Walaupun sempat kesulitan membuka kunci, pintu utama rumah tersebut pun berhasil dibuka menyaringkan bunyi engsel dari pintu yang sudah memuai. Silakan, pagi tadi sudah saya Kalimat Pak Sarno terhenti ketika melihat penampakan bagian dalam rumah yang berantakan. Lantainya penuh noda tanah, debu dan daun-daun kering berserakan. Kedua mata Pak Sarno terbelalak. Dirinya seolah tak percaya dengan apa yang dia lihat. Ya ampun, kotor banget, protes Bu Rita. Satu tangannya menepuk-nepuk udara mengusir debu yang hendak menelisik masuk ke hidungnya. Padahal tadi pagi sudah saya bersihkan, Pak Bu. Ujar datar Pak Sarno. Bapak, Ibu boleh tunggu sebentar biar saya bersihkan lagi ya. Gagap. Pak Sarno melanjutkan cepat ucapannya. Dia menyadari sekeras apapun membela diri memberikan alasan bahwa pagi tadi rumah itu telah benar-benar dia bersihkan bersama istrinya. Namun, keluarga Bu Rita sudah pasti tidak akan percaya. Pak, rumah ini dirawat nggak sih? Dulu waktu saya datang ke sini juga kotor begini. Kan bapak kita gaji buat jaga dan rawat rumah ini. Cerocos Bu Rita yang tampak geram. Benar, apa yang disampaikan oleh Bu Rita. Peristiwa seperti ini bukan kali pertama terjadi. Rumah ini selalu kotor lagi meski sudah sering dibersihkan rutin 2 kali seminggu oleh Pak Sarno. Pak Sarno dengan sigap masuk ke dalam membersihkan ulang seluruh bagian rumah. Sementara keluarga Bu Rita menunggu di halaman. Mereka tiba di waktu sore hari menjelang maghrib. Mira tampak asik bersuah foto mengabadikan potret merah merona senja di antara hamparan hijau kebun teh. Mereka tenggelam dalam pesona alam di ketinggian Jawa Barat. Langit mulai berganti gelap, dan hawa dingin seketika membekap. Syukurnya, rumah telah selesai dibersihkan. Mereka pun masuk ke dalam menjijing 2 buah koper berukuran sedang. Bu Rita dan Pak Iwan langsung membawa barang menuju kamar utama yang ada di lantai bawah. Sedangkan Mira tak langsung ke kamar atas yang telah disediakan untuknya. Dia mengitari ruang tamu,
melihat foto-foto lama dan benda-benda antik milik omnya yang masih terpajang utuh di tempatnya, termasuk pemutar piringan hitam yang menarik perhatian Mira. Entah apa yang dipikirkan olehnya, seketika Mira memutar musik dari piringan hitam tersebut. Terputar rekaman musik klasik yang dinyanyikan oleh almarhum Pak Sura. Di lembah sungai nan indah, mendenging suara memecah. Dirinya memejamkan mata, menikmati alunan nada mendayu yang dinyanyikan oleh seorang amatir, namun tetap mampu memanjakan telinga. Pak Sarno yang semula terkejut dengan apa yang dilakukan Mira, akhirnya memilih untuk membiarkan. Musik itu memang bagus bagi siapapun yang baru mendengar. Namun, bagi Pak Sarno yang mengetahui sejarahnya, lagu yang diputar Mira berikut piringan hitam tersebut menyimpan magis yang membuat bulu kuduk bergidik tiap kali mendengarnya. Sayup terdengar merayu, tinggi menurunan merdu. Putaran lagu itu seketika tersendat dan terus memutar-mutar ulang di bait lirik yang sama. Mira dan Pak Sarno saling menatap bingung. Namun derap langkah cepat mendekat kemudian mematikan putaran piring hitam tersebut. "Rusak kok disetel," celetuk Bu Rita, disusul oleh Pak Iwan di belakangnya. Mereka mengajak Pak Sarno untuk duduk di meja makan, lalu menjelaskan maksud tujuan mereka secara rinci bahwasanya maksud kedatangan mereka ke sini ialah untuk mencari surat-surat rumah dan surat sebidang kebun di sekitar halaman yang mana rencananya hendak mereka jual. Sudah tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan rumah tua ini. Keluarga Mas Sura semuanya sudah tinggal di Jakarta. Anaknya juga sudah berkeluarga. Dulu dia saya yang urus. Jadi kami mau jual saja. Jelas Bu Rita. "Oh begitu, baik Bu," jawab Pak Sarno. "Iya, tapi masalahnya surat-suratnya nggak ada. Sudah dicari di rumah itu nggak ada. Saya yakin pasti ketinggal di sini. Waktu pindahan dulu nggak ke bawah," ujar Bu Rita. Suasana menjadi hening. Tak sepatah kata pun dirasa pantas dikeluarkan oleh Pak Sarno yang menyadari bahwa dirinya tak memiliki hak apapun untuk bersuara. Meskipun dulu telah diamanatkan oleh Pak Sura kepada anaknya dan didengar juga oleh Pak Sarno bahwa rumah ini tidak boleh dijual sampai kapanpun. Amanat itu juga sudah disampaikan ke pihak keluarga. Di luar itu, selebihnya bukan lagi menjadi urusan Pak Sarno. "Maaf Bu, apa anaknya Bapak juga sudah tahu kalau mau dijual?" tanya Pak Sarno. "Sudah berkali-kali dikasih tahu, anaknya ngeyel. Gak apa-apa, toh keluarga lain sudah setuju, dan hasilnya nanti juga dia dapat," jawab Bu Rita. Pak Sarno hanya mengangguk, tak berani menimpal lagi. Dirinya hendak berpamitan pulang, namun ditahan oleh Bu Rita. Mereka meminta Pak Sarno untuk menginap di rumah tersebut untuk membantu mencari surat-surat sekaligus melayani kebutuhan mereka selama berada di sana. Maklum saja, desa mereka cenderung berada di pelosok. Tidak ada warung, apalagi minimarket. Untuk membeli kebutuhan pokok, harus menuruni jalan curam berliuk-liuk yang minim lampu penerangan, menuju ke jalan utama yang jaraknya sekitar 30 km dari desa. Bagi masyarakat perkotaan, tentu akan kesulitan beradaptasi dari kehidupan kota yang serba mudah. Karena saat itu masih berstatus sebagai pekerja mereka, maka Pak Sarno tak bisa menolak permintaan majikannya yang hanya datang sesekali. "Baik Bu, saya tidur di kamar belakang." Pak Sarno memilih untuk menempati kamar yang terpisah dari rumah utama tersebut.
Usai melakukan makan malam dengan bekal makanan dari restoran cepat saji yang mereka bawa dari kota, Bu Rita, Pak Iwan, dan Mira masuk ke kamarnya untuk beristirahat. Malam itu, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Guntur juga beberapa kali menunjukkan kerlap kilatnya. Hawa dingin yang menyelisik masuk melalui sela-sela ventilasi membuat dinding terasa lembab, dan gorden jendela seketika tersingkap cepat. Detik berikutnya, suara engsel jendela terbuka dengan sendirinya yang mana kemudian bergerak memantul membentur kusen karena bertabrakan dengan angin kencang. Pak Sarno menghela nafas panjang. Nampak jelas getir terlukis di wajahnya. Perlahan, dia melangkah ke arah jendela. Dirinya melongok keluar jendela. Kedua bola matanya menyapu sekitar. Namun, dia tak mendapati apapun selain daun-daun pohon yang melambai-lambai diterpa angin. Sigap, Pak Sarno menutup rapat jendela lalu menguncinya. Baru 4 langkah dia berbalik arah. Kaki-kaki Pak Sarno terhenti mematung. Ketika ekor matanya menangkap satu sosok berbobot badan besar, berbalut kain putih berdiri 2 langkah di belakangnya. Tubuhnya seketika gemetar ketakutan. Ampun Tuan, saya hanya menjalankan tugas. Spontan, Pak Sarno dengan suara bergetar tanpa berani memalingkan badan. Beberapa saat terpaku, Pak Sarno mengumpulkan sisa-sisa keberanian. Dirinya menarik nafas panjang, mencoba mengambil alih tenang, lalu perlahan membalikkan badannya. Terhempus nafas kasar pertanda lega, ketika sosok yang ditangkap ekor matanya sudah tak lagi terlihat. Hanya gorden jendela yang lagi-lagi tersingkap dengan sendirinya, sampai menggantung ke paku yang tertancap di sisi kanan jendela. Pak Sarno menutup kembali gorden tersebut. Ada yang berbeda dari raut wajah Pak Sarno. Tentunya bukan karena udara dingin yang sudah terbiasa merayap di kulitnya, melainkan perasaan cemas yang bersumber dari kekhawatiran mendalam tentang hal buruk yang akan terjadi berikutnya. Siapa sangka, firasat Pak Sarno menjadi awal mula dari teror mengerikan secara beruntun, sampai membuat satu dari mereka kerasukan. Belatung-belatung menggeliat di kasur. Mereka mengaku diteror oleh sosok pocong Pak Sura, dan jiwa-jiwa lain yang telah berpulang menjelma menjadi pocong-pocong. Menurut Pak Sarno, malam itu dia marah. Di tengah sunyi malam, Rita terbangun ketika mendengar suara piano di ruang tengah melantunkan nada-nada yang tak asing di telinganya. Dia melirik ke arah jam yang menggantung di dinding. Pukul 12 malam. Jarum panjang dan pendek jam kompak berada di angka 12. Ditengoknya Pak Iwan masih terlelap di sampingnya, seraya tak terganggu sama sekali dengan suara dentingan piano tersebut. Aduh, siapa yang main piano malam-malam begini? Pikiran Bu Rita terusik. Terlebih batinnya, sebab lantunan piano itu merajut nada-nada yang amat dia kenali. Lagu yang sering dimainkan oleh almarhum kakaknya, Sura. Pak Sarno, Mira. 2 nama tersebut terlintas di kepalanya. Namun nuraninya menyebut satu nama lain. Mas Sura? Bulu Roma Rita seketika meremang. Logikanya sibuk bertaruh melawan rasa takut yang hinggap secara tiba-tiba. Dia beranjak dari kasur, memilih untuk mengajak kedua bola matanya memastikan secara langsung. Kamar yang ditempati oleh Bu Rita dan Pak Iwan berada di sudut lantai 1, tepatnya berada di lorong kecil samping tangga. Bu Rita membuka pintu kamar. Pandangannya tersita oleh figura besar yang terpajang di ujung lorong buntu, yang mana menampilkan foto keluarga almarhum. Getir mulai menguasai diri yang mana tanpa sadar membuat bahunya bergidik ngeri.
Denting piano itu semakin terdengar jelas dari lorong. Rita melangkah perlahan. Matanya melisik mencuri pandang melalui sela-sela sempit partisi sekat tangga. Nampak sosok pria dengan badan berisi yang sejatinya dia kenali. Pria itu tengah duduk memainkan piano yang letaknya memang membelakangi sudut pandang dari tempat Rita berdiri. Kedua matanya terbelalak. Logika dan batinnya semakin riuh memperdebatkan siapa sosok yang tengah bermain piano di hadapannya. Mira jelas bukan. Pak Sarno juga bukan. Mas Surah? Gak mungkin. Rita merasakan darahnya mengalir cepat memberikan sensasi rasa merinding hebat. Jantungnya berdetak lebih cepat. Langkahnya mulai gemetar. Dan nafasnya terdengar menderu tak beraturan. Namun, logika Rita terus mendorong kedua kaki tetap melangkah guna menepis apa yang diyakini oleh batinnya. Semakin dekat, semakin jelas pandangannya. Semakin runtuh pula pertahanan logika Rita. Postur tubuh sosok pria yang kini berada tepat di hadapannya begitu mirip dengan almarhum Surah. Kaki-kakinya kini mematung, dan kedua mata Rita terbelalak, seolah tak percaya dengan apa yang ditangkap mata telanjangnya. Jemari sosok itu menekan keras beberapa not piano secara bersamaan. Kemudian, permainan pianonya berhenti. Ngapain di sini? Jantungnya seraya menggelinding ke bawah begitu mendengar suara dari sosok itu. Rita tak mampu berkata-kata. Tubuhnya semakin gemetar. Dia panik ketakutan. Rita, ngapain di sini? Sosok itu mengulang pertanyaannya. Ingin rasanya dia berteriak keras memanggil siapapun agar menyelamatkannya dari situasi mengerikan ini. Namun apa daya, suaranya seolah tercekat di tenggorokan. Badannya mematung. Jangankan untuk berlari, menggerakkan kaki-kakinya saja dia tak mampu. Rita kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Satu-satunya yang dapat dia lakukan ialah menutup mata. Rita tak mampu mengontrol tempo nafasnya yang tersengal-sengal. Ketakutan dan rasa panik yang menguasainya menemui jalan buntu. Tak lama berselang, terasa angin berhembus singkat seraya menyapu daun-daun gugur. Dalam debar yang riuh di dalam dadanya, Rita memberanikan diri membuka mata. Sosok itu telah menghilang dari hadapannya. Satu nafas panjang ditarik kemudian dihembuskan mengusir sesak. Baru saja sekejap dia mendapat lega. Rita seketika terperanjat begitu berbalik badan. Dia mendapati sosok pria tadi telah berbalut kain putih berupa pocong. Berwajah hitam gosong yang dipenuhi luka basah berdiri tepat satu jengkal di depan wajahnya. Ngapain kamu, Rita? Part 1 bersambung. Nantikan part selanjutnya yang pasti lebih mengerikan. Terima kasih yang sudah menikmati cerita yang saya bawakan sampai akhir. Semoga cerita yang saya bawakan bisa diambil hikmahnya dengan bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.